Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami, dan semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji Tuhan, mencermati firman Tuhan, maupun melayani Tuhan dengan doa, kami dedikasikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang datang dari saudara seiman dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk doa malam hari ini, kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mencermati tentang kesembuhan, kesehatan, umur panjang, dan kaitannya dengan hal kerohanian, kaitannya dengan firman Tuhan. Seperti kita pahami bersama bahwa kesembuhan, kesehatan, umur panjang itu diharapkan semua orang. Semua orang yang normal berpengharapan seperti itu, menjadi sehat, kuat, sembuh, dipulihkan, dan berumur panjang. Nah, oleh karena itu hal ini penting, dan sudah beberapa hari ya kita mencermati hal ini, kesehatan, kesembuhan, umur panjang ditinjau dari sisi firman Tuhan. Nah, kali ini judul renungan yang akan kita cermati bersama, judulnya Kedahsyatan Kuasa Iman. Kedahsyatan kuasa iman. Tentu saja dalam kaitannya dengan kesembuhan, kesehatan, dan umur panjang. Kita baca dulu Markus pasal 5, mulai ayat 25, saudara. Markus pasal 5, ayat 25, saya baca untuk kita sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?"
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Kedahsyatan kuasa iman, judul renungan malam hari ini. Saudara-saudara, ini kisah mengenai wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Saudara, saya kalau mengisahkan ini bisa lama, karena sedemikian menghayati sebisa saya. Dan kita harus mulai dari penderitaan seorang wanita yang menderita pendarahan. Seorang wanita penyakit kewanitaan yang cukup membuat risih dan juga menyiksa, itu pendarahan, saudara. Ya, karena pendarahan itu darah akan berkurang, dan kalau manusia itu darahnya berkurang itu bisa menimbulkan banyak akibat. Ya, akibat-akibatnya bisa bagian-bagian tubuh ada yang membesar seperti limpa dan seterusnya itu, dan bisa membawa kematian, saudara. Nah, di samping itu juga risih, karena wanita itu tidak bisa kemana-mana, karena keluar darah terus. Jadi pakaiannya pasti menjadi kotor, berlepotan darah seperti itu. Jadi ini penyakit yang cukup menyiksa, dan itu tidak main-main selama 12 tahun. Nah, lalu dinyatakan di sana bahwa wanita itu sudah pergi ke berbagai tabib, tukang jampi ataupun orang-orang pandai yang dikenal bisa mengobati, dan dicatat ia sudah menghabiskan segala sesuatu yang dia punya sehingga dia menjadi melarat. Tapi penyakitnya tidak sembuh, tapi malah menjadi semakin parah. Nah, yang demikian ini mari kita merenungkan. Kadang-kadang terjadi seperti itu, saudara ya. Ada dalam pelayanan saya seringkali prihatin mendoakan saudara yang menderita sakit dan tidak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Seperti itu. Itu sebuah penderitaan, saudara. Ya. Nah, lalu proses berikutnya, wanita itu sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Jadi belum pernah ketemu, hanya mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Saya yakin belum pernah ketemu, karena tafsiran saya wanita itu jarang keluar rumah, risih keluar rumah, karena pakaiannya belepotan darah. Nah, seperti itu. Jadi risih wanita itu. Minta maaf seperti seorang wanita yang mengalami menstruasi tapi terus menerus. Itu yang disebut pendarahan atau bleeding, saudara. Nah, sehingga belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi hanya mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Jadi mirip kita lah. Kita juga belum pernah ketemu Tuhan Yesus secara fisik kan. Tidak seperti pada zaman dulu para murid itu bertemu secara fisik gitu. Kita belum pernah. Tapi hanya mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Nah, tapi wanita ini punya iman, saudara. Yang dicatat di sana tadi, dia mempunyai prinsip. Aku mau mencari Yesus dimanapun berada. Dan kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah itu. Nah, hebatnya wanita ini berjuang. Dia mengatasi rasa tubuhnya yang lemah. Sudah pasti, kalau saya punya tafsiran, Bapak Ibu yang bekerja di kesehatan lebih paham, orang yang menderita pendarahan itu pasti tenaganya berbeda dengan orang sehat. Ya, kalau darahnya berkurang pasti dia lemah. Gairah hidupnya juga berbeda dengan orang normal, saudara. Orang yang pendarahan itu sudah pasti keseimbangannya terganggu. Dia tidak pedulikan itu, tapi dia melangkah keluar rumah, mencari Yesus yang belum pernah dikenalnya, itu saudara. Dan dia punya iman, nah ini loh. Nah, makanya judul renungan kali ini, kedahsyatan kuasa iman. Jadi iman itu percaya.
sebuah keyakinan dalam diri wanita tersebut yang mengatakan bahwa kalau ku jamah jubahnya Tuhan Yesus saja, aku akan sembuh. Padahal dia baru mendengar kisah-kisah, berita-berita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit begitu. Dan selama ini dicatat Tuhan Yesus itu kalau menyembuhkan penyakit, Tuhan Yesus yang action, Tuhan yang melakukan sesuatu. Dia berkata, sembuhlah dari penyakitmu, angkatlah tanganmu yang lumpuh, angkatlah tempat tidurmu, seperti itu, berdiri dan berjalanlah, ya, mata yang buta terbukalah, ya, dan seterusnya gitu. Tuhan Yesus yang action, melakukan sesuatu. Tapi kali ini berbeda. Wanita itu mencari Tuhan Yesus dan hanya ingin menjamah jubahnya, tapi dengan iman. Makanya dikatakan Tuhan Yesus sedang pergi ke rumah seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dan wanita itu mendekati dari belakang. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana perjuangan wanita itu untuk berdekatan dengan Tuhan Yesus. Karena berusaha mendahului orang-orang yang berjejal-jejal, berdesakan untuk berdekatan dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu idola masyarakat waktu itu, saudara. Ya bagaimana mungkin orang yang banyak membuat mukjizat, menyembuhkan banyak penyakit, menghidupkan orang mati. Wah, itu kalau datang di satu kota pasti banyak orang mengidolakan, banyak orang ingin berdekatan, ingin melihat seperti itu. Makanya musuh-musuh Tuhan Yesus ya tetap semakin membenci, tapi banyak yang semakin mengasihi. Yang disembuhkan itu dikatakan kalau apa yang dilakukan Tuhan Yesus dicatat dalam sebuah kitab, maka dunia ini tidak muat menampung semua kitab itu, dikatakan seperti itu. Nah itu kan berarti banyak banget. Itu firman Tuhan loh yang menyatakan semacam itu. Kemarin dulu kita cermati itu toh. Ya. Dan hal ini saya pernah menyampaikannya juga di sini dalam salah satu doa malam. Nah hanya kali ini hubungannya dengan kesembuhan, kesehatan, dan umur panjang, saya perlu mengetengahkan lagi untuk kita ingat kembali kisah wanita yang 12 tahun menderita pendarahan ini. Ini penderitaan yang luar biasa loh saudara. 12 tahun bayangkan, lama itu. Kalau memasukkan anak masuk SD, sudah lulus SMA nantinya. Lama itu, 12 tahun. Dan benar, wanita ini kemudian berusaha. Jangan dikesampingkan usaha wanita ini untuk mendahului orang-orang lain. Itu sebuah usaha yang mati-matian bagi seorang yang lemah dan sakit. Mendahului orang lain untuk berdekatan dengan orang yang ingin dijamah jubahnya. Dan akhirnya wanita itu bisa berdekatan dengan Tuhan Yesus, lalu menjamah jubahnya. Dan kita membaca ketika wanita itu menjamah jubahnya, disitulah detik klimak dari kisah ini. Wanita itu merasa tubuhnya menjadi segar dan pendarahannya berhenti. Dia menjadi sehat walafiat, maka cepat-cepat dia ingin pergi. Tapi ketika cepat-cepat dia ingin pergi, dikatakan di sana Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lalu membalik menengok ke belakang dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya jadi heran. Lah, sejak tadi orang-orang berdesakan pada menjamah, ya pada menyentuh Tuhan Yesus begitu, kok sekarang Tuhan bertanya siapa yang menjamah aku? Ya banyaklah gitu. Nah sampai di sini kita bisa merenungkan, sama-sama ada di dekat Yesus, bahkan sama-sama bersentuhan dengan tubuh Yesus. Tapi hanya satu yang menerima mukjizat. Siapa dia? Yang datang dengan membawa iman. Nah makanya judul renungan kali ini, kedahsyatan kuasa iman, yang datang dengan membawa keyakinan. Makanya mari kita merenungkan. Kita ini kumpul di dekat Yesus. Ya toh, yang kita lakukan sore ini juga begitu kan? Kita ini berkumpul, bersekutu, menyatukan hati walaupun di tempat berbeda, tapi yang kita dekati kan Tuhan Yesus. Kita memperhatikan firman-Nya Tuhan Yesus. Kita berusaha mendekat Yesus. Bahkan waktu itu sampai banyak yang menyentuh Yesus. Tapi tidak ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus, kecuali kepada satu orang wanita. Nah bedanya apa? Wanita itu datang dengan
iman. Jadi ini kalau saya boleh mengistilahkan kan, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu dicuri oleh wanita itu. Buktinya Tuhan Yesus tidak tahu kok. Lalu wanita itu yang sudah siap-siap mau pergi menjauh, sudah mendapatkan apa yang diingini, puji Tuhan. Wanita itu wanita yang tulus. Lalu dia dengan ketakutan datang kepada Tuhan dan tersungkur dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepada dia. Saya rasa dia menceritakan, kalau menurut saya, namanya seorang wanita, sambil menangis. Saya pastikan sambil menangis dan berkata, Tuhan, ini kuasa sudah aku terima. Aku sakit selama 12 tahun pendarahan Tuhan. Dan aku punya keyakinan ketika menjamah jubahnya Tuhan sembuh, dan ketika aku jamah sembuh. Sekarang kuasa Tuhan yang sudah aku terima jangan diambil lagi ya Tuhan. Kira-kira begitu toh. Karena saya membutuhkan kuasa ini, mujizat ini, supaya aku sembuh. Nah, lalu yang mengejutkan, Tuhan Yesus punya kuasa dicuri dengan iman oleh wanita itu. Pertanyaannya, siapapun yang kecurian itu pasti marah. Coba tanya orang-orang yang kehilangan karena dicuri orang, marah, pasti marah. Di dunia ini hukumnya begitu, pasti marah. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Justru menyatakan suatu pernyataan yang bisa kita pedomani sebagai pegangan. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pernyataan bahwa yang menyelamatkan, yang bisa membuat mujizat, yang bisa mengaktualisasikan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ternyata bukan hanya sebuah tindakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bukan hanya itu, tapi iman. Orang yang beriman, yang punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa nama Yesus punya kuasa dan bisa mendatangkan mujizat. Iman, begitu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau menurut saya berbicara masalah kesembuhan itu ada dua hal besar yang harus kita lakukan. Yang pertama, memiliki iman bahwa penyakitnya akan sembuh dengan kuasa Tuhan. Jadi iman yang sedang kita gumuli melalui mencermati peristiwa wanita 12 tahun menderita pendarahan ini. Itu yang pertama, iman. Dan yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Karena begini, kalau berbicara masalah penyakit itu ada yang diizinkan Tuhan sembuh, tapi ada yang diizinkan Tuhan tidak sembuh. Kemarin saya sudah menjelaskan dalam rangkaian penjelasan mengenai kesembuhan ini. Ya kalau Tuhan sudah sampai waktunya untuk memanggil seseorang sakit sampai kemudian dipanggil Tuhan, kan begitu. Nah, kan berarti kalau menjumpai kasus-kasus semacam ini, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan maunya sembuh atau enggak itu loh. Dan ini saudara yang enggak mudah, tapi kita harus mengejar untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu. Dan kaitannya nanti untuk mengerti kehendak Tuhan itu orang harus bergaul karib dengan Tuhan. Untuk mengerti kehendak orang lain di luar diri kita, itu kan kita harus bertanya, maumu bagaimana, kan begitu. Lalu orang tersebut menyatakan, oh mauku begini, kehendakku begini. Nah, tapi ada yang karena begitu karibnya seseorang, yang saya sering pakai contoh itu suami istri, itu tanpa ngomong pun pasangannya sudah mengerti. Oh ini yang dimaksudkan begini. Oh ya oke, aku lakukan. Karena enggak usah ngomong, karena begitu karibnya. Jadi banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana untuk mengerti kehendak Tuhan itu? Ya kita, jawabannya adalah kita meningkatkan pergaulan karib kita dengan Tuhan. Sudah. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau. Itu. Dan untuk bergaul karib itulah yang perlu perjuangan, perlu bayar harga. Tidak bisa orang beriman hanya beriman dengan sembarangan. Harus melakukan sesuatu supaya bergaul karib dengan Tuhan, mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Nah itu sebabnya maka ya bayar harganya ya harus banyak merenungkan firman Tuhan,
banyak berdoa kepada Tuhan, banyak berhubungan dengan Tuhan, kan begitu, bergaul karib itu. Nah itu loh. Nah jadi kali ini fokus kita adalah bahwa kesembuhan, kesehatan itu bisa diterima dengan iman. Bahkan kasarannya, kuasa Tuhan itu dicuri dengan iman aja, Tuhan tidak marah. Justru Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah jadi nilai yang dapat saya impartasikan melalui perenungan singkat kali ini, bunyinya begini: untuk menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan, kita harus mencapai tingkat iman yang memadai dan mengerti kehendak Tuhan. Itu yang dapat saya ketengahkan. Sekali lagi, untuk menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan, kita harus mencapai tingkat iman yang memadai dan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita ini dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami izinkan selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya pada jam 6 malam, jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilakukan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi, saudara, hari Senin sampai Sabtu. Dan bagi saudara yang ingin mengikuti renungan-renungannya, tidak ada kata terlambat, karena setiap doa kita yang sudah kita tayangkan itu terarsip di channel kita, channel Gereja Online 1, channel Goals. Jadi Bapak Ibu bisa membukanya kembali dan mendengarkan renungannya seperti itu. Ya, tidak ada kata terlambat. Karena yang doa pagi itu berkesinambungan, membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai akan kita selesaikan sampai kita Wahyu selesai, saudara ya. Nah, jadi terima kasih kepada saudara yang sudah setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.